Salam. Semua jemaat gereja HKBP dimanapun Anda berada, terima kasih telah mendengarkan firman-firman pagi ini. Dan kami akan mulai dengan bernyanyi dari buku ND 725 ayat yang pertama. Mandok tu si seana ai si tiruan do ulehon tuhamuna asa baik kamu songon na ubain tuhamu martua maaf na akana mangulahon sa asa pasu hodi ngoluni huria jala pasu hodi ngoluni bangsota asa pasu hodi ngoluni huria jala pasu hodi ngoluni bangsota. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Setiap pagi kami boleh bangun dari tidur kami. Setiap pagi kami beroleh mimpi yang baik pada malam hari. Sehingga Tuhan, biarlah semuanya kejadian di dalam hidup kami akan menjadi berkat bagi kami, bagi saudara-saudara kami. Oleh karena itu Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, Engkau bersama-sama dengan kami. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mendengarkan firman Allah pada pagi hari ini yang diambil dari Yohanes 13 ayat yang ke-15. Demikian dikatakan, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sekali lagi, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Bapak, Ibu, sobat-sobat Allah yang setia, apa yang mau disampaikan di dalam firman Allah pada pagi hari ini adalah, yang pertama adalah, siapakah teladan kita di dalam kehidupan Kristiani? Yaitu adalah Yesus menjadi sahabat dan teladan yang baik. Yesus yang menjadi contoh panutan setiap umat-umat Kristen dimanapun berada. Yesus tidak pernah marah kepada musuh-musuhnya. Yesus selalu bernubuat kepada yang membutuhkannya. Yesus menjadi garam juga kepada setiap kemana dia pergi. Bukankah Yesus Kristus bermukjizat dalam pesta pernikahan pada saat itu yang mengubah air menjadi anggur ketika yang mempunyai acara kekurangan anggur? Bukankah Yesus menyembuhkan orang buta ketika orang buta datang ke hadapan Yesus? Bukankah Yesus mengusir setan-setan dari orang yang kesetanan dan itu sampai ke babi yang dibuangkan ke dalam babi? Yesus Kristus sangat peka di dalam setiap kejadian-kejadian di dalam kehidupan kita. Yesus tidak pernah meninggalkan kita, tetapi kita yang sering lupa di dalam kehidupan ini untuk mengatakan dan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan kita yang kita cintai. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seluruh umat manusia Dia berikan kasih sayangnya. Bukankah Yesus juga yang memberikan matahari pagi kepada kita? Matahari terbit dari timur dan terbenam di ufuk barat. Setiap hari dilakukan itu adalah ciptaan Tuhan. Dan demikian juga itu diperlukan oleh manusia.
Itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Bentuk kasih sayang Tuhan Allah kepada semua ciptaannya yang ada di bumi ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apakah saudara bisa melihat bahwasanya ada pemandangan yang indah? Seperti ada laut, ada daratan. Adakah laut yang tidak ada ombak? Adakah laut yang tidak ada riak? Adakah gunung dikatakan yang tidak berbukit? Sehingga perbedaan-perbedaan itu menjadi indah di tengah-tengah kehidupan kita. Yesus menjadi teladan kita. Dia banyak melakukan hal-hal walaupun itu orang yang tidak dia kenal. Dia lakukan itu sebagai nubuat-nubuat di dalam kehidupan kita. Umat Kristiani juga seperti demikian. Bahwasanya berbuat itu bukan hanya mengenal orang yang kita lakukan. Dan apakah upah kita kalau hanya diri kita yang kita berikan pertolongan? Apakah upahmu ketika engkau hanya membantu orang yang engkau kenal? Lalu yang mau disampaikan di dalam Injil ini adalah kita selalu berbuat teladan kepada orang-orang yang di sekeliling kita. Bagaimana meneladani Yesus di dalam kehidupan kita? Bapak, Ibu, jangan Anda katakan ketika Anda sudah menjadi sering ke gereja, sering bersekutu di pertanian, sering bersama-sama dengan muda-mudi, sering bersama-sama dengan para sintua, sering bersama-sama dengan para pendeta. Apakah itu menjadi suatu teladan? Belum tentu. Bagaimana kita melakukan keteladanan itu? Dari hal yang pertama adalah berkomunikasi dengan orang-orang yang kita cintai. Bagaimana kita mengurangi perseteruan dengan orang-orang lain. Sehingga mulut kita tidak menjadi harimau bagi orang lain. Tetapi apa yang diucapkan oleh mulut kita adalah orang menjadi menerima itu dengan satu senyuman yang sangat luar biasa. Itu hal yang mau disampaikan keteladanan Yesus. Yesus tidak pernah, walaupun setan menggodain Yesus sampai 3 kali, Yesus tidak pernah dendam dengan setan. Saudara, ketika kita di dalam kehidupan kita, bagaimana kita menjadi teladan sebagai suami? Apakah kita sudah menjadi teladan untuk istri? Atau istri sudah menjadi teladan bagi suami? Dan bagaimana suami istri menjadi teladan buat anak-anak kita? Dengan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, silakan Anda marah dengan anak-anak kita. Silakan Anda tegur ketika orang-orang melakukan hal-hal yang kurang baik. Itu sakit, tetapi sebagai anak-anak Allah, katakanlah yang benar, katakanlah yang betul di tengah-tengah kehidupan kita. Kadangkala teguran itu memberikan kita sakit hati. Tetapi yakin dan percaya, saatnya nanti dia akan mengerti. Saatnya dia akan melihat kebenaran-kebenaran itu. Dan itu adalah ketika kita dipanggil Tuhan, dia akan mengingat, siapakah teladanmu? Kata anak-anak kita di tengah-tengah kumpulan halayak ramai adalah orang tua saya. Karena apa? Kita selalu memberikan arahan-arahan kepada kehidupan anak-anak kita. Supaya dia bisa menjadi teladan-teladan anak-anak Allah yang diupayakan melalui kita orang tuanya adalah memberikan nasihat kepada mereka sehingga mereka boleh dengar-dengar dengan firman Allah. Saudara-saudara, jadilah bersekutulah di dalam setiap rumah tangga agar kita bisa memberikan masukan-masukan ke dalam rumah tangga kita, kepada anak-anak kita, kepada orang-orang terdekat kita. Sehingga persekutuan itu menjadi berbuah di tengah-tengah setiap kehidupan kita masing-masing. Dengan demikian, apabila kita melakukan semua titah-titah Allah dan pekerjaan-pekerjaan Allah, bukankah itu adalah khotbah yang hidup di tengah-tengah kehidupan kita? Bukankah itu kita memberkati orang-orang yang ada di tengah-tengah kita? Bukan dengan hanya memberikan atau naikkan tangan kita, memberikan berkat kepada orang. Bukan itu yang dimaksudkan dengan memberkatin orang. Memberkatin orang adalah kita harus hidup dan berbuah di tengah-tengah setiap manusia-manusia
yang kita kenal ataupun tidak kita kenal. Oleh karena itu, mari kita selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita, sebab Injil Yohanes pada hari ini mengajak kita untuk menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan kita, selalu berbuat positif dan berpikir yang cemerlang dalam setiap langkah kita. Saudara-saudara bisa membaca di dalam Matius 26 ayat 36 sampai ke 46 untuk menguatkan firman Allah pada pagi hari ini. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Dimanapun saudara-saudara berada, jadilah terang dan berkat bagi setiap orang-orang. Jadilah kita sebagai anak-anak Allah yang kuat dalam setiap segala peristiwa. Sebab kita tidak akan hangus dihantam zaman, perkembangan zaman. Karena firman Allah selalu melekat di tengah-tengah kehidupan kita. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, inilah ibadah kita pagi hari ini. Berangkatlah dalam bekerja dan ingatlah untuk selalu bersekutu dengan Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas firman-Mu yang singkat pada pagi hari ini, menjadi bekal di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, dalam firman-Mu Engkau selalu mengingatkan kami agar senantiasa kami menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah persekutuan di dalam gereja-Mu, di tengah-tengah persekutuan di dalam berbangsa dan bernegara, di tengah-tengah persekutuan kami sekeliling kami, di dalam kami dimanapun kami berada. Bapak, Ibu, biarkanlah segala kemuliaan hanya untuk nama-Mu. Kami hanya berbuat dan melakukan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu. Tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami, dalam kami beraktivitas. Inilah doa yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Terima kasih Amang Inang. Salam, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati kita seluruhnya. Yesus berfirman kepada pengikutnya, contoh dan teladan ku berikan kepadamu, agar kau lakukan seperti yang aku lakukan. Berbahagialah kamu yang melakukannya. Jadikanlah dirimu saluran berkat Tuhan bagi kehidupan bangsa dan gereja kita. Jadikanlah dirimu saluran berkat Tuhan bagi kehidupan bangsa dan gereja kita.